Pasangan miliarder yang memiliki kekayaan miliaran, mendandani diri sebagai petugas kebersihan, ingin menguji sedikit akhlak putrinya yang terpisah 18 tahun, melihat apakah dia layak mewarisi harta miliaran miliknya. Pada awalnya mereka mengira putri mereka ini, melihat kedua orang itu, akan membenci mereka karena menjadi petugas kebersihan. Namun putri itu ketika melihat mereka, tidak hanya tidak membenci mereka, namun malah berkaca-kaca, menggenggam kedua orang itu dalam pelukan, dan bertanya kepada mereka berdua, bagaimana kehidupan mereka sekarang. Miliarder itu tidak memberitahunya identitas aslinya, melainkan berpura-pura. Mereka berdua sekarang menyapu jalan, dengan gaji hanya 2 atau 3 ribu sebulan, dan dengan hati-hati bertanya kepada putrinya, apakah dia akan membenci mereka karena tidak berkemampuan, tidak bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Ibu, sekarang kalian punya saya, selama kita sekeluarga, baik-baik saja bersama sudah cukup. Ngomong-ngomong, besok saya akan bertemu orang tua Wen Xiang. Ayo kita bersama. Wen Xiang adalah pacar saya. Kami akan menikah bulan depan. Itu luar biasa. Ayo kita pulang. Ayo. Wen Xiang, kenapa kamu baru datang sekarang? Tidak tahu hari apa hari ini? Benarkah membiarkan orang tuaku menunggu kamu sendirian? Aku terjebak macet di jalan, menghabiskan sedikit waktu. Ayo kita cepat masuk. Tunggu, mereka siapa? Mereka adalah orang tuaku. Orang tua kamu. Bukankah kamu seorang yatim piatu? Nanti tidak lagi. Mari kita masuk dan bicara. Orang tuaku sudah pergi. Tunggu. Mereka tidak bisa masuk. Kenapa orang tuaku tidak bisa masuk? Kamu seorang pelayan dengan gaji 2 atau 3 ribu sebulan. Aku ingin menikahimu. Orang tuaku sudah sangat keberatan. Kamu datang lagi satu. Ayahku seorang buruh tani. Ibuku seorang petugas kebersihan. Apa kamu pikir orang tuaku masih mengizinkanku menikahimu? Apa salahnya menjadi buruh tani? Apa salahnya menjadi petugas kebersihan? Mereka adalah orang tuaku. Jika kamu ingin menikah denganku, mereka tidak bisa masuk. Kamu, hai, Wan Xin tidak apa-apa. Kita bisa tidak masuk. Ya. Mereka adalah orang tuaku. Anjing saja tidak membenci rumahnya yang miskin. Saya ingin membenci mereka. Apakah aku masih manusia? Ayah, ibu, kita pergi. Ayah, ibu, Wan Xin sudah datang. Paman dan bibi, maaf ya, saya datang terlambat. Wan Xin, iya, bukankah bibi bilang tentangmu? Kau bilang kamu tidak berpendidikan. Ya sudah, bahkan konsep waktu yang paling dasar tidak ada sama sekali. Paman dan bibi, Wan Xin seharusnya juga tidak sengaja. Wan Xin, ayo duduk. Pelayan, hotel Anda, bagaimana bisa membiarkan buruh tani dan petugas kebersihan masuk? Usir mereka. Paman, Anda salah paham. Ini adalah orang tuaku. Orang tuamu. Ruko, anak laki-laki. Bukankah kau bilang orang tuanya sudah tidak ada lagi? Iya, ini sebenarnya bagaimana? Mertua, kami juga baru saja menemukan putri. Kali ini datang dengan terburu-buru. Kami juga tidak membawa hadiah apapun. Kalian jangan membenci. Paman. HMPH, mertua. Kalian juga layak menjadi mertua kami. Mertua. Kalian juga layak menjadi mertua kami. Paman, apa maksud Anda? Kami, keluarga Sen, tidak mungkin berhubungan dengan orang seperti ini. Buruh tani menikah. Iya, seorang buruh tani ini, seorang petugas kebersihan. Gaji bulanan ini jika digabungkan, bahkan tidak sampai 3.000. Jangankan 5 asuransi dan 1 dana perumahan. Haha, jika ini menikah di masa depan, setiap hari meminta uang kepada kami. Bagaimana anak saya bisa hidup? Ayah, ibu, saya sudah bilang kepada kalian, ini adalah Jiao Wan Xin.
Dia hanyalah lubang tanpa dasar yang tidak berkemampuan. Saudaraku lebih baik menikahi siapapun daripada menikahi dia. Ayo, nasihati paman dan bibi. Ketika dua orang bersama, uang bukanlah hal yang paling penting. Wan Xin selama bertahun-tahun ini, kalian tahu tentang karakter dia. Saya percaya orang tuanya juga orang baik. Wen Xiang, cobalah untuk membujuk paman dan bibi. Wan Xin, aku sudah bilang padamu sejak lama, jangan bawa mereka kemari. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Menantu, meskipun gaji kami tidak tinggi, tapi kami masih bisa menghidupi diri sendiri. Harap kalian tenang, kami tidak akan merepotkan kalian. Hai Yoho, menurut saya, kalian benar-benar bicara lebih indah dari menyanyi. Keluargamu hanya ingin mengawini keluarga kami, ingin menjalin hubungan. Itu boleh saja, membawa serta satu set rumah pengantin. Tunggu sampai kapan untuk membeli rumah? Kapan kita menikah? Bukankah kita sudah setuju untuk menunggu 2 tahun? Mengumpulkan uang muka sebelum membeli. Mengumpulkan itu butuh waktu lama. Kamu harus tahu, anakku, ada berapa banyak gadis antri untuk menikahinya. Jika kamu tidak mampu membiayai rumah pengantin, lebih baik segera pergi. Bukankah itu hanya rumah pengantin, kita beli saja. Ayah, putriku tidak perlu khawatir. Ibumu dan aku punya uang. Hahaha. Baiklah, kita sepakat. Besok kita akan pergi melihat rumah. Baiklah, 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 baik. Kita sudah sepakat tentang rumah ini, teman mertuaku. Baiklah, baiklah, baiklah. Mari kita pergi. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Ibu, ayah, sekarang uang muka rumah sudah sekitar 5 hingga 600 ribu. Dari mana kalian mendapatkan begitu banyak uang? Tenang saja, putriku, ayah dan ibu, selama bertahun-tahun ini, masih ada sedikit tabungan. Bukankah itu hanya 5 hingga 600 ribu? Bahkan jika itu 5 hingga 600 miliar. Hahaha, putriku, jadi kita pergi melihat rumah besok, ya? Jadi kita harus bekerja sekarang, bukan? Ah, ibu, ayah, saya pergi dulu. Sampai jumpa besok. Direktur Jiao, Nyonya Jiao, selamat pagi. Ayo semuanya bangun. Direktur Jiao, saya mendengar Anda akan membeli rumah pernikahan untuk Nona. Apakah sudah pasti? Mencarikan Nona unit apartemen termahal di Haicheng. Tidak perlu untuk saat ini. Keluarga Sen ini semua mata duitan. Jika mereka tahu identitas asli kita, mereka pasti akan mengincar harta kita. Maka keluarga Sen meminta kita untuk memberikan sebuah rumah sebagai mahar. Kita tidak bisa tidak memberikan itu, kan? Rumah pernikahan ini pasti harus dibeli. Zhang Lei, kamu cari saja satu set rumah dengan harga 180 ribu. Beritahu mereka alamatnya atas namaku. Suruh mereka pergi melihat rumah besok. Ya. Direktur Jiao dan Nyonya Jiao, bagaimanapun juga, hari ini saya akan menemani putri saya melihat rumah. Kalian semua tidak boleh ikut. Ya, Direktur Jiao, tidak baik. Direktur Jiao, saya kemarin mengirim alamat melihat rumah. Alamatnya salah kirim. Terkirim ke villa termahal yang atas namamu. Villa No. 1, Yulongfu. Apa? Saat ini, sang putri dan tunangannya diperkirakan sudah hampir sampai. Sudah selesai untuk Lao Jiao. Identitas kita sebagai miliarder akan terungkap. Bagaimana kamu melakukan ini? Cepat pergi ke Villa No. 1. Wan Xin, hari ini kita akan melihatnya di sini. Ini lokasi yang dikirimkan oleh orang tuaku. Lokasinya di sini. Wan Xin, apa orang tuamu benar-benar ingin membeli rumah ini untuk kita? Membeli apa, bro? Kita semua telah ditipu olehnya. Kalian tahu tidak? Di sini adalah yang termahal di Yulongfu. Villa nomor 1. 1 meter persegi harganya lebih dari 50 ribu. Apa? 1 meter persegi lebih dari 50 ribu. Bagaimana mungkin orang tuanya bisa membelinya? Dan saya sudah mendengar tentang itu. Rumah ini sudah dibeli oleh sepasang pasangan miliarder yang misterius. Baiklah, kau Jiao Wan Xin, kau berani mempermainkan kami.
Bukan, mungkin orang tuaku salah alamat. Izinkan saya bertanya lagi. Wan Xin, ini bukankah Paman dan Bibi Jiao? Orang tua. Foto orang tuanya. Kenapa bisa tergantung di sini? Jangan-jangan mereka membelinya. Ayah, kau benar-benar bodoh. Lihat foto ini, jelas ini palsu. HMPH, tujuannya adalah untuk membuat kita percaya bahwa rumah ini adalah milik mereka. Pertama, mereka menipu pernikahan, baru kemudian bicara. Tidak heran keluargamu adalah pekerja biasa yang paling rendah. Bahkan jika berusaha seumur hidup, mereka tidak akan bisa membeli sepotong ubin ini. Sen Mengyao, aku bilang padamu, kamu boleh menghina saya, tapi tidak boleh memarahi orang tua saya. Apa yang salah jika saya menghina kamu? Satu keluarga saja tidak boleh dibicarakan. Seorang yang mengumpulkan barang bekas. Seorang pembersih yang bau. Ternyata kita bukan satu keluarga. Tidak masuk satu pintu. Ya, satu sarang. Yang miskin saling cocok satu sama lain. Coba katakan itu sekali lagi. Jiao Wan Xin, adik perempuan saya mengatakan beberapa hal tentangmu. Kamu pasti tidak senang. Sekarang kamu panggil orang tuamu untuk membeli rumah. Dan itu harus dibayar tunai. Tulis namaku. Jika tidak, pernikahan ini tidak perlu dilangsungkan. Uang tunai yang orang tuaku kumpulkan adalah uang hasil kerja keras. Di mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jika begitu, kami tidak akan peduli. Ini adalah Teluk Yulong. Kami tidak berharap lebih. Tapi kamu bisa membeli di sebelah. Rumah komersial seharga 2 juta per unit. Itu tidak berlebihan, kan? Jika mereka tidak punya uang, mereka bisa pergi menjual darah atau ginjal. Wen Xiang, Paman dan Bibi, jangan terlalu berlebihan. Ya, Wan Xin tidak punya uang. Maaf. Qi Huayu, kenapa kamu selalu berbicara dengan dia? Apa mungkin kalian berdua punya hubungan? Sen Wen Xiang, aku benar-benar bodoh jatuh cinta padamu. Tak kusangka kamu adalah orang yang hanya menginginkan keuntungan. Pria, keluargamu tidak ada yang baik, menghabiskan banyak pikiran. Ingin menipu aku dan orang tuaku untuk uang hasil jerih payah. Aku tidak ingin menikah lagi. Bagus sekali. Jiao Wan Xin, sekarang kamu sudah bisa berbuat banyak, ya? Sepertinya kamu ingin bersama orang ini. Bersama-sama meninggalkanku. Baiklah, putus, ya? Biaya putus 300.000, serahkan. 300.000. Iya, anakku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Kamu harus membayar biaya kehilangan masa muda. Bukankah ini seharusnya? Hari ini jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang, jangan harap bisa pergi. Aduh, sedang melakukan apa? Siapa yang melakukannya? Yang manis. Bagaimana kamu mengawasi pintu? Bagaimana mereka bisa masuk? Manajer Zhou, tolong ampuni kami. Manajer, maaf. Kami salah tempat. Ayo pergi, pergi. Kalian bisa pergi. Ini adalah villa nomor 1. Pemilik villa ini adalah tempat tinggal Direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Berani-beraninya memasuki tanpa izin. Grup Jinhua, yaitu aset itu, konsorsium miliarder dengan aset lebih dari 1.000 miliar. Dan vas ini bernilai 5 juta. Kalian akan membayar dengan apa? 5 juta. Manajernya adalah dia. Dia yang membawa kami masuk. Vaso itu juga dia yang memecahkannya. Benar, itu dia. Betul, tangkap dia. Omong kosong. Vas ini jelas bukan Wan Xin yang memecahkannya. Dia yang memecahkannya. Kami semua melihatnya. Nona, 5 juta ini, kamu berencana membayar dengan apa? Vaso ini bukan saya yang memecahkannya. Masih berani mengelak? Kalian pergi ke rumah mereka. Dengan cara apapun. Suruh orang tua mereka mengembalikan uangnya. Jangan ganggu orang tuaku. Kenapa Putri belum menjawab telepon? Dia tidak akan terjadi sesuatu yang buruk, kan? Tidak mungkin. Segera sampai di villa nomor 1. Manajer, ayahnya adalah seorang buruh tani. Ibunya adalah petugas kebersihan. Satu keluarga. Mereka tidak mampu membayar uang ini. Apa? Uangnya bisa saya bayar sendiri. Tapi jangan sentuh orang tuaku. Orang tuaku sudah tua. Tidak tahan dengan tekanan. Menghadapi masalah dengan keluarga kalian. Sudah sial dari 8 generasi. Manajer Zhou, ada masalah.
Baru saja mendapat kabar